Hai, Shalom, selamat pagi. Wah, sungguh senang bisa kembali kita bersama-sama berdoa. Bersama-sama kita menyembah Tuhan. Saya percaya pagi hari ini biar dengan hati yang rindu dengan Tuhan, dengan hati yang tulus kita datang kepada Tuhan. Mari kita pagi ini menyukakan hati Tuhan. Amin. Kita bersama-sama, sekalipun jarak kita tidak satu tempat atau jauh, tapi saya percaya di dalam kesehatian kebersamaan saat teduh seperti ini, kurenungkan firman-Mu seperti ini, mari kita akan mengalami sebuah jamahan Tuhan. Amin. Amin. Nah, untuk itu mari kita nyanyikan satu lagu ini. Mari bawa hati kita kepada Tuhan. Mari katakan sama-sama, sungguh besar setia-Mu. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari katakan, bawa hati kita kepada Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Amin. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Mari angkat tanganmu, katakan, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Katakan, ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Mari katakan di hadirat-Nya. Amin. Dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam
sekali lagi, ku percaya. Mari katakan, ku percaya janjimu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, Engkau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Mari katakan ini, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Katakan sekali lagi, ku berserah, dan kita akan sembah. Amin. Di dalam kekuatanmu ku percaya. Mari kita sembah Dia. Oh, kami bawa hati kami menyembah-Mu Tuhan. Kiralah mata kendaraan-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, terpujilah Tuhan, sebab Engkau layak disembah, Engkau layak disembah. Oh, pagi ini kami datang kepadamu, Kau sumber kekuatan yang baru dalam hidup kami, Tuhan. Ini iman kami mau percaya padamu untuk selama-lamanya. Kau layak disembah. Oh, oh, oh. Kiara lama-lama ya senang. Kiralah mata kendaraan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiralah mata kendaraan-Mu. Rana-Mu sendiri-sendiri. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau Allah, layaklah Kau disembah. Pagi ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, dengan hati yang lapar, dengan hati yang haus akan Engkau. Kami bawa pujian penyembahan padamu. Kiralah mata kendaraan-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, rabata kandara bata karala boto kodara boshika dararama. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik dan teramat baik bagi kami. Hatiku penuh dengan ucapan syukur buat setiamu Tuhan, tak pernah berkesudahan.
Thank you Lord. Terima kasih ya Tuhan. Ini hidup kami bawa di hadapan-Mu pagi ini. Dengan hati yang lapar, dengan hati yang haus akan-Mu. Tuhan, kami datang menyembah-Mu, meninggikan-Mu. Engkau yang layak disembah. Kami mau menyatakan iman kepercayaan kami kepadamu. Bahwa kami tahu bahwa kami tidak pernah sendiri. Mari jemaat angkat kedua tangan. Mari nyatakan ini di hadapan Tuhan. Aku mau percaya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari katakan. Haleluya. Amin. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Katakan, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Katakan, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatimu. Sekali katakan, aku percaya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku ajaib, Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkati. Sekali lagi katakan, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan, memberkatiku. Haleluya. Kami percaya bahwa Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang dahsyat. Kau pasti memulihkan, memberkati hidup kami. Karena itu biar kami sungguh-sungguh boleh berada terus di dalam hadirat-Mu. Dengan iman dan kepercayaan kami kepada Tuhan. Itu yang membuat kami tetap tenang. Karena kami tahu Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib menyertai kami. Terima kasih buat waktu ini Tuhan, kami boleh merenungkan firman-Mu. Biar firman menjadi kekuatan buat hidup kami. Di dalam nama Yesus. Yang siap merenungkan firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Amin. Saya percaya hari ini hadirat Tuhan ada di sini, di rumah Anda. Dan Tuhan sungguh ingin memberikan kekuatan yang baru bagi saudara dan saya. Karena itu mari terus miliki hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Itu akan menjadi sumber kekuatan kita. Amin. Nah, mari kita akan lanjutkan perenungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, saudara-saudara yang hari-hari dalam pergumulan, dalam permohonan doa, cepat masukkan permohonan Anda di live chat yang telah terbuka. Nanti di ujung akhir dari acara Kurenungan Firman-Mu ini, saya akan mau berdoa buat Anda. Saya percaya Tuhan pasti memulihkan kita. Amin. Amin. Oke. Untuk itu mari kita akan lanjutkan pembacaan kitab kita di Matius pasal 8. Wah, sudah sampai pasal 8 sekarang ya. Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Oke, saya akan bacakan.
Judulnya adalah Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Oke, ayat 8. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Nah, saudara, ini adalah peristiwa di mana satu saat ketika Yesus di dalam pelayanannya, Yesus berjumpa dengan seorang yang kusta. Ingat, pada waktu itu kusta itu adalah seperti penyakit yang seolah-olah orang ini terkena kutuk. Sehingga orang yang kusta itu selalu diasingkan, baik dari lingkungannya maupun dari lingkungan agamanya. Jadi orang kusta itu adalah seorang yang tertolak sebenarnya. Ya, orang ini adalah orang yang ditolak oleh keluarganya, ditolak oleh masyarakat sekitar. Orang ini adalah orang-orang yang terasingkan. Jadi Anda bisa bayangin, orang kusta itu secara fisik dia pasti mengalami sebuah penolakan secara sosial. Dia harus diasingkan, tidak bisa ketemu dengan orang lain dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, orang kusta juga mengalami sebuah penolakan di dalam perasaannya. Orang ini adalah orang yang terluka dalam segala segi, baik secara jasmani maupun rohani. Orang ini adalah orang yang tidak lagi bisa dianggap ada oleh orang lain. Karena apa? Karena harus diasingkan. Tapi satu saat orang kusta ini berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dan Alkitab berkata Yesus ini menyembuhkannya. Sehingga dikatakan mentahirkan. Nah, kata tahir di situ itu artinya begini. Bukan hanya bicara soal sembuh lalu, ya kita ini pernah ngalami luka ya. Luka lalu sembuh. Tapi masih ada cacatnya, masih ada kelihatan bekasnya. Itu sembuh. Tetapi kata tahir itu bicara soal kesembuhan yang sempurna sampai tidak ada bekasnya. Artinya kalau luka itu ada di bagian tubuh, maka luka ini akan sembuh dengan sempurna. Kulit ini kembali normal dan seperti seolah-olah tidak pernah mengalami luka. Kalau orang pernah mengalami luka yang di dalam atau sebuah penyakit yang di dalam, orang ini mengalami sebuah penciptaan baru. Saya percaya Tuhan sanggup menciptakan organ baru di dalam tubuh kita. Amin. Itu artinya tahir. Tahir itu artinya menyembuhkan secara sempurna. Nah, saya percaya bahwa pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita itu tidak pernah separuh. Tuhan mengerjakan dengan sempurna. Kalau Tuhan mau menyembuhkan kita, kesembuhannya adalah kesembuhan yang sempurna buat hidup kita. Amin. Mata saya telah banyak kali melihat bagaimana Tuhan melakukan keajaiban. Ya, mujizat demi mujizat terjadi untuk orang-orang yang sakit. Bahkan kesembuhan-kesembuhan yang sempurna pun Tuhan lakukan. Dan saya percaya sampai hari ini Tuhan itu sanggup melakukannya. Amin. Sehingga orang yang kusta ini bukan hanya tahir sembuh biasa, tapi mengalami sebuah ketahiran di dalam kehidupannya. Sehingga Yesus berkata di ayat terakhir, tunjukkan kepada imam. Pertanyaan, kenapa harus ditunjukkan kepada imam? Karena saudara, orang yang sakit kusta dan orang kusta ini sembuh, maka dia harus mendapatkan sebuah pengakuan kesembuhan. Dan itu dilakukan oleh seorang imam. Sehingga itu kayak sebuah proklamasi, sebuah pengumuman bahwa orang ini telah sembuh. Begitu dia sembuh, maka orang ini bisa diterima di masyarakat. Jadi Anda bisa bayangin keadaan orang sakit kusta ini. Tapi kita percaya melihat bagaimana dalam keadaan yang paling terpuruk sekalipun Tuhan itu sanggup menyembuhkan. Amin. Nah, untuk itu perenungan pagi hari ini saya akan beri judul adalah jadilah engkau tahir. Ya, seperti Tuhan berkata, jadilah engkau tahir. Itu ayat yang ketiga. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya.
Yesus mau membuat hidup Anda dan saya tahir. Artinya Anda disembuhkan secara sempurna. Baik itu luka yang atau penyakit yang secara fisik ataupun luka yang di dalam hati kita. Atau semua hal yang kita alami. Tuhan itu mau dikatakan, aku mau, jadilah engkau tahir. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan belajar dari sini. Ketika Yesus berkata jadilah engkau tahir. Kenapa Tuhan berkata seperti itu? Ternyata ada beberapa kualitas yang telah dibangun ya oleh orang kusta ini. Maka yang pertama adalah ini. Coba ayat yang kedua. Ya, ayat kedua kita baca. Ayat kedua dikatakan begini. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Artinya begini, waktu orang kusta ini datang kepada Tuhan, orang kusta itu tidak lagi meragukan Yesus, tidak lagi meragukan kuasa yang ada dalam kehidupan Yesus. Dia bilang begini, kalau Tuhan mau aja, Tuhan pasti bisa menyembuhkan aku. Dengan kata lain, ya poin satu ini, untuk kita ini bisa melihat bagaimana Tuhan menahirkan hidup kita. Simpel saja, yaitu ini yang pertama, percaya penuh. Percaya bahwa tidak ada yang lain yang bisa menyembuhkan kita kecuali Tuhan. Tidak ada yang bisa menolong hidup kita lagi kecuali Tuhan Yesus dalam hidup kita. Sudah tidak ada yang sanggup memulihkan keadaan kita menjadi sempurna kecuali Tuhan. Nah, kepercayaan ini tidak boleh luntur dalam hidup kita. Secara simpel sederhana saja. Percaya bahwa Tuhan itu sanggup memulihkan hidup kita. Nah, dari kepercayaan inilah maka itu akan berakibat kepada sebuah tindakan hidup kita. Orang banyak berkata percaya tapi tindakannya itu tidak mencerminkan kepercayaannya. Kita ini percaya tetapi kita masih hidup di dalam dosa. Kita masih hidup di dalam beban-beban yang tidak perlu. Kita masih hidup di dalam kekhawatiran yang berlebihan. Kekhawatiran yang melebihi kepercayaan kita maksudnya. Dan itu yang terjadi. Kadang-kadang Tuhan itu sudah memberikan sebuah janji buat hidup kita. Buat Anda dan saya. Tapi kadang-kadang janji itu cuma enak didengar telinga tetapi tidak pernah hidup dalam hati kita. Nah, kata percaya di sini, makanya saya tambah percaya penuh di sini adalah begini. Kita sudah seperti seorang kusta yang berkata, kalau Tuhan mau, Tuhan pasti bisa menyembuhkan saya. Dan saya percaya Tuhan mau. Amin. Makanya di ayat berikutnya Yesus berkata, aku mau. Orang ini juga melihat bahwa pribadi Yesus yang sanggup menyembuhkannya. Pribadi Yesus yang sanggup memulihkan keadaannya. Nah, kata percaya itu ada di situ. Bahwa kita percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan kita. Kadang-kadang hidup kita ini seperti contoh, seperti ini. Seorang petani. Ini contoh. Seorang petani satu saat dia panen dan panennya ini banyak. Dia pingin bawa panennya ini ke kota untuk dijual. Nah, satu saat dia nunggu transportasi. Lalu tiba-tiba ada temannya yang pakai truk begitu. Lalu dia berkata, boleh nggak aku ikut kamu ke kota? Oh boleh, silakan. Ini barang-barang ini tapi penuh, boleh nggak kamu duduk belakang? Oke, nggak apa-apa. Akhirnya semua panennya yang dipikul tadi taruh di belakang. Nah, begitu mobil ini jalan terus tiba-tiba sopir ini kok dengar gedubrak-gedubruk di belakang, ada apa? Begitu sopir ini menoleh ke belakang, ternyata petani ini sudah di dalam truk tetapi tetap itu kan ya ini tindakan bodoh menurut saya. Bebannya itu, panennya itu tidak ditaruh tapi tetap dipikulnya sambil dia pegangan truk itu. Nah, ini kan menurut Anda ini kan tindakan bodoh. Tapi kadang kita seperti itu. Kita sudah tahu ada sebuah hal yang bisa menolong kita tapi tetap kita ambil beban kita sendiri. Kita menjadi orang yang ketakutan sendiri. Itu namanya kita percaya, kata di mulut saja kita percaya, tapi sebenarnya kita tidak percaya penuh. Percaya penuh berarti kita tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu buat hidup kita. Percayalah sampai hari Tuhan sanggup menolong kita. Percayalah sampai hari Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Jangan sampai kepercayaan kita ini tercuri oleh karena situasi, oleh keadaan. Biarkan hati kita tetap berkata, Tuhan aku percaya. Melewati lembah air mata sekalipun, aku mau tetap percaya. Di situasi apapun,
Aku mau tetap percaya kepada Tuhan. Nah, ini yang harus terus sungguh-sungguh menguasai kehidupan kita. Sehingga kita ini menjadi orang yang berjalan di dalam iman kita. Kata percaya kepada Tuhan itu tidak ada plan B. Yang ada cuma satu ini, aku percaya. Percaya. Orang-orang ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan dengan waktunya Tuhan. Dia akan menjadi orang yang sabar menunggu waktunya Tuhan. Dia akan terus sabar untuk menunggu tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Dia akan bersabar, dia tahu bahwa Tuhan pasti menolong hidupnya. Nah, tentunya waktu kita dengan waktu Tuhan itu berbeda. Ya, jelas berbeda. Tapi waktu kita menyatakan bahwa aku mau percaya. Saya percaya Tuhan itu berikan sebuah kekuatan untuk Anda sabar. Ya, percaya itu berarti sabar menunggu waktunya Tuhan. Tidak terburu-buru. Makanya tadi saya bilang tidak ada plan B. Kita cuma satu ini, percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau, Tuhan pasti menyembuhkan hidup kita. Kalau Tuhan mau, Tuhan pasti memulihkan hidup kita. Nah, kalimat ini menandakan si kusta ini tetap percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa memulihkan keadaannya. Menyembuhkan dia secara fisik sakitnya, tapi juga menyembuhkan hatinya yang tertolak. Karena orang ini adalah orang yang diasingkan ya, dari lingkungannya, dari agamanya, diasingkan. Tidak bisa bertemu dengan siapapun. Selalu ketika dia datang, orang selalu berteriak, najis, najis, najis. Jadi dia harus sungguh-sungguh mengasingkan dirinya, tertolak dalam segala aspek hidupnya. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia tahu hidupnya mengalami pemulihan. Amin, saudara. Karena itu percaya penuh itu harus menjadi bagian dari hidup kita yang tidak boleh dipisahkan. Ayo kita belajar, makanya bangun hidup kita dengan Tuhan. Dasar sendi kekuatan hidup kita itu di hadirat Tuhan seperti pagi hari ini. Ketika Anda datang kepada Tuhan. Satu ini, Tuhan bangkitkan kepercayaan. Aku mau percaya kepada Tuhan. Aku percaya Engkau tidak pernah meninggalkan hidupku. Aku percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkanku sedetik pun. Aku percaya Engkau bersama denganku. Di lembah bayang maut sekalipun Engkau ada di sana bersama dengan aku. Nah, saudara, kekuatan hidup kita akan diperbaharui. Kita boleh mengalami persoalan, tapi hati kita itu bisa tenang. Hati kita itu bisa teduh. Hati kita ini bisa tetap melihat betapa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Sekali persoalan belum selesai, tapi kita menghadapinya dengan tenang. Kita menghadapi dengan iman. Karena kita percaya sebentar lagi mujizat itu akan datang. Amin. Amin. Jadi percaya penuh bahwa Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Amin. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, saudara. Yang kedua, ayat yang ketiga dikatakan begini. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Yang kedua, saudara, kalau kita ini adalah seorang yang mendengar perkataan jadilah engkau tahir. Maka yang kedua adalah ini. Ini yang tidak pernah boleh hilang dalam hidup kita. Yang saya sebut dengan jamahan Tuhan. Oh, Tuhan itu ingin sekali menjamah hidup kita. Menjamah hati kita. Kenapa? Dari jamahan Tuhan itu. Maka kita ini pertama yang kena adalah sebuah penghiburan. Saya percaya ketika orang ini yang biasa tidak bisa ketemu dengan orang, ya, kalau orang ketemu dengan orang kusta ini, orang akan berteriak, najis, najis. Orang ini harus mengasingkan dirinya. Tapi hari itu ketika orang ini ketemu dengan Tuhan Yesus nggak berteriak najis, najis, enggak. Jadi orang ini adalah orang yang ketemu dengan Tuhan dan Tuhan itu bisa menerimanya. Maka yang pertama, ini yang saya sebut dengan sebuah jamahan. Jamahan ini sungguh-sungguh menjamah hati. Tuhan Yesus itu tidak pernah menolak hidupmu. Apapun keadaan, dunia mungkin bisa menolakmu. Ya, berteriak najis dan lain sebagainya. Anda adalah orang yang tidak berguna, adalah orang yang tidak diinginkan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan itu menerimamu. Bentuk jamahan Tuhan yang seperti ini yang pertama akan mentahirkan, pertama adalah hatimu. Dia bisa menerima keadaanmu.
Dia memulihkan. Saya percaya hari itu yang sembuh pertama dari orang kusta ini bukan kustanya. Tetapi yang pertama yang sembuh adalah keadaan hatinya. Mungkin sudah lama dia tidak pernah ketemu dengan orang. Kalau ketemu pun dia harus diolok-olok, dia harus diusir dan lain sebagainya karena sakit kustanya. Tapi tiba-tiba hari itu dia bertemu dengan Tuhan. Sikap Tuhan tidak mengusirnya. Yesus menerimanya. Sehingga terjadi sebuah kesembuhan di dalam hatinya. Sama dengan kita hari ini. Siapapun Anda. Ada orang yang berkata, Pak Yudi saya adalah orang yang berdosa. Saya orang yang bejat. Saya adalah orang yang rusak. Saya bahkan melihat diri saya sendiri saya bisa jijik. Tapi saya mau beritahu buat Anda pagi ini. Tuhan menerimamu. Ini yang disebut dengan jamahan Tuhan. Dia tidak pernah menolakmu. Siapapun Anda, bagaimanapun keadaanmu, Tuhan itu mau menerimamu. Karena itu pagi hari ini kita datang dengan keberanian. Bukan karena kita ini mau berlaku kurang ajar atau tidak mau bertobat. Bukan, tapi kita tahu di hadirat Tuhan ada sebuah penerimaan. Di hadirat Tuhan ada sebuah pemulihan. Anda dan saya adalah orang yang akan dipulihkan oleh Tuhan. Makanya jamahan ini akan sungguh-sungguh kita rasakan dalam hati kita. Kita menjadi orang yang tahir, ditahirkan. Kita bukan orang yang tertolak. Kita bukan orang yang dibuang. Kita bukan orang yang tidak diingini. Saya mau beritahu buat Anda dan saya adalah orang yang diingini oleh Tuhan. Amin. Dia ingin memulihkan keadaan kita. Lalu zaman yang kedua apa? Zaman yang kedua adalah kepada sakitnya. Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang ini. Bagi orang-orang umum pada umumnya ya, menjamah orang kusta itu tidak bisa. Mereka takut tertular lah dan lain sebagainya. Menjamah orang kusta itu adalah sesuatu yang najis pada waktu itu. Orang bisa merasa najis. Apalagi kalau mereka tertular, wow. Itu jadi hal yang sangat parah dalam hidup mereka. Tapi Yesus justru menerobos. Yesus itu mengasihi dengan kasihnya. Yesus gak peduli. Dia jamah orang ini. Dia jamah sakit daripada orang ini. Dan orang ini mengalami sebuah kesembuhan. Oh, saya percaya Tuhan tuh mau menjamah hati dan hidupmu. Tuhan mau menjamah, menerimamu. Dia tidak pernah menolakmu. Kalau orang tahu jamahan Tuhan seperti ini, oh hatimu akan tetap pecah di hadirat Tuhan. Setiap pagi kau datang, kau yang merasa bahwa aku ini sudah gak layak, aku ini gak layak. Tapi saudara, Tuhan tetap mau menerimamu. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Ya, tiap pagi kita datang kepada Tuhan. Lalu kita bisa merasakan jamahannya di hidup kita. Mungkin hari ini persoalan kita belum selesai. Tapi paling tidak secara hati engkau mengalami sebuah jamahan Tuhan. Dan ini adalah hal mendasar daripada yang namanya ditahirkan. Hatimu mengalami sebuah kesembuhan dulu. Di situ Anda mulai mengalami sebuah pemulihan. Imanmu bangkit. Lalu yang kedua, saya percaya yang kedua. Kesembuhan itu menjadi bagian kita. Tuhan mau menyembuhkanmu. Maka Yesus berkata kepada orang kusta ini, aku mau. Yesus mau menyembuhkan kita. Yesus mau memulihkan keadaan kita. Yesus mau memberkati kita. Yesus mau memindahkan kita dari gelap kepada terang yang ajaib. Yesus mau membuat hidupmu yang tidak berarti menjadi berarti. Yesus mau membuat hidupmu menggali potensi yang ada dalam hidup yang selama ini terpendam gara-gara Anda terus terfokus kepada persoalan dan kelemahan. Yesus mau memulihkan keadaan kita. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan. Dia tidak menolakmu, dia menerimamu. Amin. Dia menerimamu apapun keadaanmu. Datanglah dengan hati yang rendah. Datanglah dengan sikap hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan berkata, Tuhan, here I am. Aku ada di sini. Pulihkan keadaanmu. Amin. Keadaan kita. Tuhan yang menjamah hatimu. Dia menjamah karena dia mau mentahirkan kita semua. Amin. Lalu yang ketiga apa? Ya, yang ketiga coba, yang ketiga. Ayat yang keempat. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka.
Tadi saya bilang, kenapa orang kusta ini harus pergi memperlihatkan dirinya kepada imam. Karena imam pada waktu itu yang berhak menyatakan, oke, orang ini telah sembuh secara sempurna dan dia tidak perlu diasingkan lagi. Ya, tidak perlu diasingkan lagi. Hanya seorang imam. Maka Yesus beritahukan, sudah kamu gak usah rame-rame. Beritahukan dirimu kepada imam. Maka otomatis nanti masyarakat juga akan bisa menerimamu. Ya, agama yang pada waktu itu tidak akan pernah menolakmu. Mereka akan menerimamu. Artinya saudara apa? Kalau Tuhan mau kita ini menjadi orang yang ditahirkan. Maka yang ketiga adalah kita ini pertama dipulihkan. Dikembalikan nama baik kita. Lalu kita diperdamaikan. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Bagaimana kita yang punya nama buruk mungkin. Anda ini adalah orang yang dikenal tidak baik. Dikenal jahat, dikenal kurang berlaku baik. Tapi tiba-tiba ketika Anda bertemu dengan Tuhan, Tuhan mentahirkannya. Dengan cara apa? Tuhan memulihkan keadaanmu. Tuhan memulihkan kita, nama baik kita dipulihkan oleh Tuhan. Dan hidup kita ini boleh sungguh-sungguh berada dalam kehidupan yang normal. Bukan hanya normal biasa, tapi diberkati oleh Tuhan. Tiba-tiba ditukar dari jalan yang gelap, dari jalan yang buntu, tiba-tiba promosi Tuhan datang buat hidup kita. Siapa sangka orang yang dulu mungkin adalah orang yang biasa tidak dianggap. Tapi tiba-tiba Tuhan urapi, Tuhan pakai, Tuhan berkati sehingga Anda masuk dalam namanya promosi Tuhan. Dipulihkan hidupmu. Karena jangan seorang pun yang merasa hari ini engkau bukan apa-apa. Bersama dengan Tuhan Anda melakukan perkara yang besar. Amin. Saya ketemu dengan orang-orang yang minder, orang-orang yang rasanya aku nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika mereka bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan zaman Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Oh, hidupnya ini dipulihkan luar biasa. Bahkan orang-orang yang lalu saya ketemu dengan seorang yang orang ini adalah seorang anak muda tetapi potensinya luar biasa. Cuma satu yang dia jaga. Apa itu? Hidup benar. Yang dijaga satu ini dia percaya kepada Tuhan. Yang dijaga apa? Zaman Tuhan dalam hidupnya. Hatinya dipenuhi dengan kelaparan, kehausan dengan Tuhan. Dan itu yang tidak akan pernah menghentikan zaman Tuhan. Karena zaman Tuhan itu selalu jatuh kepada hati yang lapar dan haus kepadanya. Suatu saat ketika saya habis berkhotbah, saya juga lupa khotbah apa. Tapi suatu hari ada seorang muda datang kepada saya. Ini seorang manajer dari sebuah perusahaan di luar kota Surabaya. Dia ingin ketemu dengan saya, dikatanya dia mau sharing, ya, karena dia pernah dengar khotbah saya, judul apa saya juga lupa, ya, pokoknya dia dengar khotbah saya, lalu dia ingin ketemu, akhirnya dia menyempatkan diri, janjian, akhirnya ketemu, kita makan siang sama-sama. Dia berkata gini, Pak Yudi, saya mau berterima kasih karena saya diingatkan, selalu diingatkan. Dia bilang saya ini adalah dulu dari keluarga di satu kota, di sebuah kota kecil di Jawa Timur. Bilang saya ini anak orang miskin Pak. Tapi orang tua saya itu ngajar saya untuk tetap jadi orang yang takut akan Tuhan. Ya, saya lulus SMA, saya cari kerja di Surabaya. Di lulusan SMA cari kerja di Surabaya nggak gampang juga, susah. Akhirnya saya dapat Pak pekerjaan jadi tukang parkir. Sudah nggak ada lagi, akhirnya saya jadi tukang parkir di sebuah rumah makan. Tapi saya punya prinsip bahwa saya harus hidup benar. Saya adalah orang yang percaya bahwa Tuhan itu pasti memberkati saya. Saya mau hidup saya benar, ada bagian yang saya lakukan apa itu hidup benar. Bagian Tuhan adalah memberkati saya jaga itu. Hidup saya dipenuhi dengan ya namanya jamahan Tuhan juga. Sampai satu saat ini ada seorang bos yang lagi mau makan di rumah makan itu. Habis selesai makan, waktu itu parkirnya masih Rp1.000 katanya waktu itu. Ya sekarang sudah gak boleh. Ya, bos ini kasih 5.000. Kasih 5.000, lalu tukang parkir ini, anak ini belum ada uang kembaliannya. Dia bilang sama bos itu, tunggu Pak ya, saya mau tukarkan dulu uangnya. Ya dia pergi saudara. Rupanya bos ini terburu-buru, dia tunggu-tunggu kok tukang parkir ini nggak datang. Akhirnya dia pikir wah ini orang tukang parkir ini ya kasih 5.000 diembat juga sama dia. Akhirnya dia pergi saudara.
Udah. Ya akhirnya tukang parkirnya setelah selesai dapat tukar uang itu, dia lari-lari, ternyata orangnya sudah pergi bosnya. Ya sudah, disimpanlah uang 4.000. Beberapa bulan kemudian si bapak bos ini makan lagi di tempat yang sama. Begitu selesai, ya bosnya sudah lupa, ya dia mau bayar parkir. Anak ini bilang, "Pak, nggak usah bayar. Bapak uang kembalinya yang lalu Bapak pernah datang di sini bayar kelebihan, ini saya kembalikan." Orang ini jujur. Bos ini kaget juga, wow ini anak jujur juga ya. Akhirnya bos ini pergi. Ingat, apa yang kita tabur yang baik itu orang mungkin lupa. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tuh mengingat kebaikan atau kebenaran. Keputusan untuk Anda hidup benar itu Tuhan ingat. Sampai akhirnya satu saat ternyata bos ini punya perusahaan, dia mengalami masalah. Pencurian terjadi di gudangnya. Wah, selidik punya selidik, ternyata satpam daripada ada kerjasama antara pencuri itu dan satpam itu. Akhirnya satpamnya dipecat, saudara. Dikeluarkan dari perusahaan karena melakukan kesalahan itu. Wah, bosnya bingung, saudara. Ini cari satpam jujur di mana ya? Akhirnya tiba-tiba dia ingat sama, saya tahu itu pekerjaan Tuhan. Tiba-tiba dia ingat sama tukang parkir itu. Tukang parkir itu jujur. Kenapa nggak dia aja ditawarin? Saya percaya ini pekerjaan Tuhan. Tadi saya bilang mungkin kebaikan kita berbuat baik orang lupa. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Dia mengingat. Karena itu tetaplah tinggal di dalam kebenaran, kebaikan. Sekalipun kita di dalam tekanan. Jangan menurunkan standar firman Allah. Karena tugas kita adalah tinggal dalam kebenaran. Nah, tugas Tuhan adalah berkatnya memberkati kita. Amin. Nah setelah itu akhirnya dihubungi, dihubungi akhirnya ditanya, "Kamu dapat berapa? Sekian ratus ribu. Oke, mau gak kamu kerja di tempat saya? Jadi satpam, tak gaji 2 kali lipat." Dia mau, saudara. Dia mau. Akhirnya dia jadi satpam, kerja jadi satpam, dia kasih yang terbaik. Dia kasih yang terbaik. Sampai satu saat juga tiba-tiba masalah kedua muncul. Apa itu? Ketika satu saat bosnya ini lagi lihat pertumbuhan daripada perusahaan, dia lihat ada yang aneh ini. Lalu dia coba cek barang-barang yang ada di gudang dan sebagainya, ternyata betul. Ada banyak terjadi pelaporan palsu yang tidak sesuai dengan barang yang ada. Akhirnya dia marah, punya usut, ternyata kepala gudangnya yang melakukan kesalahan. Maka kepala gudang itu dikeluarkan, dipecat juga. Bos ini bingung, ini cari orang jujur gimana ya. Waktu dia lagi berdiri di kantornya di lantai 2, dia lihat ke jalan, tiba-tiba dia lihat satpam itu lagi ngatur-ngatur mobil. Kenapa nggak satpam itu aja? Ya, saya cari orang yang jujur, orang yang baik. Nanti kalau soal kerja bisa diajarin. Yang penting dia jujur. Maka satpam itu dipanggil. "Kamu sekarang jadi kepala gudang." Satpam ini kaget, "Kok bisa, Pak? Kamu jadi kepala gudang?" "Ya, saya nggak ngerti loh, Pak." "Gak apa-apa, nanti diajarin." Akhirnya anak ini karena dia mau, akhirnya dia bekerja dan dia bekerja dengan baik, dengan jujur dia lakukan bagiannya. Sampai akhirnya bosnya ini melihat bahwa anak ini punya potensi, tapi karena pendidikannya rendah, makanya dia mungkin nggak bisa ngikutin. Akhirnya bos ini bilang, "Kamu kuliah mau nggak? Dikasih sponsor untuk kuliah, asal pekerjaanmu tetap beres." Dia mau. Dan anak ini bekerja dengan luar biasa sampai lulus kuliah, selesai. Lalu bosnya bilang, "Kamu bagus ya, kuliah dengan bagus, pekerjaanmu juga bagus. Kamu rasanya nggak cocok kalau jadi kepala gudang. Saya lagi buka cabang di satu kota. Saya minta kamu jadi pemimpinnya di situ. Kamu jadi manajer di situ, kepala cabang di situ." Wow, saudara. Saya waktu mendengar itu, saya tahu bahwa ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian kita dengan baik, Tuhan itu tidak pernah berhutang, tidak mau berhutang dengan kita. Tuhan itu melihat, memperhatikan. Karena itu di situasi apapun hidup kita, izinkan Tuhan itu memulihkan keadaanmu. Biar hidup kita diperdamaikan dengan Tuhan, diperdamaikan dengan Allah kita. Sehingga waktu kita mengalami sebuah penerobosan, pemulihan hati kita, kita diberi kekuatan untuk melakukan bagian yang terbaik dari hidup kita. Dan saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Hidup dalam promosi, hidup di dalam berkat Tuhan itu akan terus kita naik dan tidak akan pernah turun. Karena biar pagi hari ini, izinkan Tuhan itu mentahirkan hidupmu. Izinkan Tuhan, karena ada 3 hal. Yaitu apa? Percaya saja. Percaya penuh. Tidak pindah ke hal yang lain.
kita percaya, kita sabar, kita menanti waktunya Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Lalu yang kedua apa? Rindukan jamahan Tuhan. Jamahan yang menyembuhkan hati kita yang pertama. Lalu yang kedua secara fisik. Karena itu hati yang lapar dan haus dengan Tuhan tidak boleh pergi meninggalkanmu. Izinkan Tuhan itu menjamah setiap hari. Tuhan itu ingin hadir di dalam hidup kita, memimpin hidup kita. Dia menjamah kita sampai kita mengerti bahwa oh, aku tidak pernah sendiri, aku bersama dengan Tuhan. Biarkan hatimu tiap hari itu mengalami yang namanya keremukan hati, bukan karena dosa, tapi keremukan hati karena sebuah jamahan Tuhan. Hadirat Allah yang kau alami setiap pagi, itu yang akan mengubahkan hidupmu. Amin, saudara. Lalu yang ketiga, izinkan Tuhan untuk memulihkan dan mendamaikan hidupmu. Sehingga dari situ nama baikmu dipulihkan. Sehingga dari situ Anda mulai membangun hidupmu dan Tuhan mulai menggali potensi. Tuhan memberkati kehidupanmu. Sehingga kau tidak akan pernah sama lagi. Saya bertemu dengan orang-orang yang biasa-biasa. Tapi ketika orang ini bersama dengan Tuhan, Tuhan untuk urapi, Tuhan pakai. Saya percaya Anda pun rindu dipakai oleh Tuhan. Amin. Amin. Karena itu biar pagi hari ini ayo berkata kepada Tuhan, aku mau tahir Tuhan. Biar Tuhan yang memulihkanmu. Tuhan membuat engkau tahir. Amin. Untuk itu mari kita datang menghampiri Tuhan pagi ini. Izinkan Tuhan menjamah hidup kita. Haleluya, haleluya. Mari katakan, ku percaya janjimu ajaib. Amin. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Katakan ku percaya janjimu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sekali lagi ku percaya janjimu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib. Amin. Terukir dalam kehidupanku. Katakan ini, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari pagi hari ini kita percaya bahwa Tuhan mau mentahirkan hidupmu dan hidupku. Ada banyak mungkin hari-hari ini Anda mengalami persoalan hidup yang mengganjalmu. Ada hal yang belum selesai, baik itu di dalam perasaanmu maupun secara fisik Anda yang sakit. Saya percaya hari ini kuasa Tuhan tetap sama. Dia mau, dikatakan aku mau. Tuhan mau menahirkan engkau. Tuhan mau menahirkan hidup kita. Sehingga hidup kita mengalami sebuah pemulihan. Karena percaya sepenuh kepada Tuhan. Izinkan Tuhan itu selalu menjamah hati kita. Hidup kita dipenuhi dengan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Dan lihatlah betapa Tuhan akan pulihkan dan perdamaikan hidup kita. Potensi hidup kita digali. Setiap Anda adalah orang yang akan dipakai oleh Tuhan. Karena itu biar pagi hari ini, mari kita datang dengan hati kita kepada Tuhan. Amin. Pagi hari ini saya mau berdoa untuk orang-orang yang saudara Anda datang dengan pergumulan, persoalan. Nanti sebentar saya juga berdoa untuk orang-orang yang sakit.
Perizinkan Tuhan menjamah kehidupanmu dan kehidupanku hari ini. Amin. Kalau Anda adalah orang yang hari ini datang dengan pergumulan, bahkan mungkin hari ini kepercayaanmu sudah mulai luntur. Oh Tuhan, aku kayaknya sudah di ujung akhir daripada kepercayaanku hari ini, seperti seolah-olah sudah gak kuat lagi menghadapi hidupmu. Ayo sekali lagi kita datang kepada Tuhan. Biar pagi hari ini jamahan Tuhan atas kehidupanmu, sehingga hidupanmu dikuatkan oleh karena kehadirannya. Mari angkat tanganmu, saya berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap tangan yang terangkat pagi ini. Mereka yang datang dalam pergumulan yang berat. Mereka yang hari-hari ini mungkin merasa tertolak, atau mereka merasa ditolak oleh karena persoalan penyakit atau apapun yang mereka alami. Tuhan, pagi hari ini hamba berdoa, Tuhan jamah kami di dalam nama Yesus. Kau yang menjamah kami. Kalau Tuhan mau, Tuhan pasti menyembuhkan kami. Dan kami percaya kata firman-Mu, Engkau mau ya Tuhan mentahirkan kami. Karena Tuhan, hamba berdoa sekarang di dalam nama Yesus, setiap penyakit apapun dalam nama Yesus, setiap persoalan, pergumulan, hati yang ragu, yang takut, yang khawatir, yang kecewa, Tuhan ubahkan pagi hari ini. Minta damai sejahtera, sukacita itu melimpah atas kehidupan umat-Mu. Di dalam nama Yesus mereka dikuatkan untuk mereka terus berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka berjalan dalam kekuatan yang diperbaharui oleh karena Kristus. Hamba berdoa pagi hari ini, dalam nama Yesus, Engkau yang memulihkan keadaan kami. Terima pemulihan daripada Allah sekarang ini. Terima di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang saya akan berdoa untuk semua pergumulan doa yang sudah masuk ya di tablet saya ini. Saya mau berdoa buat Anda semua. Dan dengan iman sekalipun tidak bisa langsung menjamah Anda, tetapi saya akan berdoa lewat tablet ini. Saya percaya pagi hari ini mujizat Allah masih terjadi dalam kehidupanmu. Amin saudara. Sekarang saya berdoa di dalam nama Yesus untuk orang-orang yang sakit. Ya, orang yang sakit COVID-19. Oh, aku berdoa untuk virus ini keluar pagi hari dari tubuh orang. Di dalam nama Yesus aku perintahkan keluar sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Dan melepaskan, memperkatakan kesembuhan untuk orang-orang yang sakit. Dipulihkan sekarang ini dalam nama Yesus. Untuk orang yang kena stroke juga, beberapa teman yang kena stroke, aku berdoa Tuhan pulihkan. Aku minta semua saraf-saraf yang tidak berfungsi pagi ini dikuatkan di dalam nama Yesus, supaya kami boleh bekerja dan boleh memuliakan Tuhan kembali dengan aktivitas ibadah kami. Dalam nama Yesus, orang yang kena sakit lambung, asam lambung, oh aku berdoa Tuhan pulihkan. Dalam nama Yesus, bagian usus juga Tuhan pulihkan. Kanker usus, oh dalam nama Yesus aku minta Tuhan disembuhkan, dipulihkan. Dalam paru-parunya juga, kanker paru-paru, aku kutuki kanker ini menjadi kering sekarang. Dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang hari ini kehilangan keharmonisannya karena konflik yang terus berkelanjutan, akhirnya mempengaruhi dalam komunikasi menjadi komunikasi yang buruk. Oh aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan keluarga demi keluarga. Untuk mereka yang hari-hari ini mungkin berpikir untuk bercerai, aku berkata sekarang di dalam nama Yesus, dibatalkan perceraian ini. Oh aku melepaskan anggur baru mengalir atas keluarga demi keluarga, sehingga keluarga demi keluarga dipulihkan. Berdoa juga untuk keuangan yang ada Tuhan. Kau melihat umatmu hari-hari ini karena situasi keadaan mereka mengalami kekurangan, persoalan dalam hal keuangan. Tuhan berkati mereka, Tuhan pulihkan sekarang di dalam nama Yesus. Orang yang terlibat hutang juga, oh aku berdoa hutang ini boleh dilunasi dengan cara Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau yang bekerja di dalam kehidupan mereka juga ya Tuhan. Aku berdoa untuk orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Tuhan, biar mereka boleh mendapatkan pekerjaan. Di dalam nama Yesus, Engkau yang memulihkan, Engkau yang menjamah hidup mereka pagi ini. Sehingga berkat-Mu sungguh-sungguh ada dalam hidup mereka. Aku melepaskan ini berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa orang yang hari ini stres, depresi, oleh karena Anda baru saja kehilangan pekerjaanmu. Anda bingung karena mungkin Anda baru saja di PHK. Baru saja kehilangan, atau yang punya perusahaan kehilangan perusahaan karena kerugian dan lain sebagainya. Oh aku berdoa Tuhan Kau menjamah. Tuhan mentahirkan keadaanmu. Tuhan pulihkan sekarang di dalam nama Yesus.
Tuhan akan bukakan jalan kepadamu, hal yang mungkin tidak pernah timbul dalam pikiranmu. Justru Tuhan melakukannya sekarang. Terima mujizat ini dengan iman. Percaya penuh kepada Tuhan. Biar terus hidupmu mengalir di dalam jamahan Tuhan. Hatimu lapar dan haus dengan Tuhan. Maka kehidupan Anda akan diberkati. Terima pemulihan ini di dalam nama Yesus. Dan semua pokok-pokok doa yang belum sempat saya sebut. Tapi aku berdoa ya Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang sungguh-sungguh menjamah. Sehingga Engkau yang menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus dipulihkan pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari semua angkat tanganmu, tangan semuanya, katakan ini. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Katakan ini, ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Oh, ku percaya janjimu ajaib. Amin. Amin. Hidupanku, katakan ini, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, katakan ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau memulihkan keadaan kami. Mari jemaat angkat kedua tanganmu. Sekarang terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan ingin Anda ditahirkan. Dan Tuhan mau menahirkan hidupmu. Karena tetap percaya penuh kepada Tuhan. Izinkan Anda masuk terus yang dengan dalam namanya jamahan Tuhan. Hati yang lapar dengan haus kepada Tuhan. Jangan hilang dari kehidupan Anda. Jangan bergeser dari hatimu. Dan biar namamu, hidupmu, nama baikmu dipulihkan oleh Tuhan. Anda diperdamaikan dengan banyak hal. Maka lihatlah Tuhan mengangkat kehidupan Anda. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Hidup dalam kemenangan, dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin.